الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab tafsir surat Al-Fatihah dari tafsir Kalimur Rahman li Syekh Sa'di rahimahullah, yang mana pada pertemuan pertama kita telah menyebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah dan keterkaitan surat Al-Fatihah dengan salat yang merupakan rukun daripada rukun-rukun salat yang terpenting, yang tidaklah sah salat seseorang kecuali dengan dia membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya bagi imam dan makmum, baik di dalam salat yang dijaharkan maupun salat yang disembunyikan bacaannya. Dan kita sebutkan juga pula bahwasannya bacaan surat secara umum dan Al-Fatihah secara khusus berlaku jika hal tersebut diucapkan dengan melafazkan, dengan menggerakkan lisan dan bibir. Tidaklah sah bacaan seseorang hanya sekedar membacanya di dalam hati semata, dan itu belum dinamakan al-qiraah, bacaan Al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir surat Al-Fatihah, di sana masih ada adab-adab Al-Qiraah secara umum dan Al-Fatihah secara khusus yang perlu kita ketahui, yang mana salah satunya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menggambarkan qiraahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat qiraatuhu sallallahu alaihi wasallam maddan, adalah bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang. Kemudian di dalam sebagian riwayat disebutkan, dicontohkan dengan surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan yang panjang, tidak ringkas dan tidak pendek. Ini salah satu adab daripada adab-adab Al-Qiraah dan Qiraatul Fatihah secara khusus. Demikian juga dari adab-adab bacaan Al-Qiraah secara umum dan surat Al-Fatihah secara khusus, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun yang lainnya dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, menggambarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqta'u qira'atahu ayatan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memutuskan bacaannya ayat per ayat. Ayat per ayat. Ini sunnahnya ketika membaca Al-Quran, dan salah satunya adalah surat Al-Fatihah, karena di sebagian riwayat Ummu Salamah mencontohkan dengan bacaan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berhenti, kemudian beralih ke ayat yang lain, Alhamdulillahirabbil alamin, secara terputus, secara satu ayat demi ayat, tanpa disambung satu ayat dengan ayat yang lain. Ini adalah sunnah daripada sunnah-sunnah ketika membaca Al-Quran, dan secara khusus surat Al-Fatihah. Kemudian daripada adab-adab berikutnya yang tidak kalah pentingnya, itu adalah at-ta'awud. Berta'awud ketika membaca Al-Quran, secara khusus surat Al-Fatihah, di mana ahli tafsir, ulama-ulama ahli tafsir mensyarahkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika mereka mentafsirkan surat Al-Fatihah, di mana daripada adab-adab al-qiraah dan secara khusus bacaan surat Al-Fatihah itu adalah dengan at-ta'awud. Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan al-isti'adzah ataupun ta'awud, yaitu permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terlaknat. Pembahasan pertama yaitu masru'iyatu al-isti'adzah indal qiraah. Disyariatkannya beristi'adzah ketika membaca ayat Al-Quran. Hal tersebut sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Maka jika engkau membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah, memohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim. Ini menunjukkan bahwasannya ketika seorang membaca Al-Quran, maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan, dari keburukan syaitan yang terkutuk. Kemudian kita beralih kepada pembahasan berikutnya tentang hukum al-isti'adzah di dalam al-qiraah secara umum, dan hukum al-isti'adzah ketika sholat, karena sebelumnya kita telah membahas tentang keterkaitan yang erat antara qiraah dan sholat. Yang paling kuat daripada pendapat-pendapat para ahli ilmu bahwasannya hukum membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika membaca Al-Quran, dan secara khusus ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam salat, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah
sunnah. Dan itu adalah pendapat jumhur ahli ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, wa jumhurul ulama ala anna al-isti'adata mustahabbatun laysat bimutahattimatin ya'samu tarikuha. Jumhur ulama berpendapat bahwasannya al-isti'adah itu hukumnya mustahab, yaitu sunnah. Tidaklah seseorang berdosa ketika meninggalkannya. Namun barangkali kita mengetahui bahwasannya asal daripada perintah itu adalah menunjukkan atas kewajiban. Sedangkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Maka jika engkau membaca Al-Qur'an, maka beristi'adahlah kepada Allah dari syaitanir rajim. Bukankah ini perintah? Dijawab oleh para ulama bahwasannya perintah ini adalah bentuknya anjuran. Hal tersebut didapatkan di dalam bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an, ketika menyebutkan ayat-ayat di dalam pendalilan. Terkadang beliau tidak diriwayatkan kalau beliau membaca al-isti'adah. Contohnya ketika beliau membaca ayat-ayat yang ada di dalam khutbatul hajah, maka beliau langsung membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, tanpa diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang sahih kalau beliau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian juga ketika turunnya surat Al-Kautsar, diriwayatkan oleh para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun daripada setelah dia mendapatkan wahyu ini, beliau langsung membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar unzilat alayya, diturunkan kepadaku bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Dari sini ulama memutuskan perintah yang ada di dalam ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, perintah yang sifatnya adalah anjuran yang sangat tidak diponiskan hal tersebut menunjukkan kepada kewajiban, karena melihat daripada amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang beliau membaca ayat-ayat Al-Qur'an tidak diriwayatkan kalau beliau membaca al-isti'adah. Demikian juga di dalam salat. Kemudian untuk berikutnya berkaitan dengan adab beristi'adah baik di dalam salat. Adapun di dalam salat, para ulama mengatakan, kata Ibnu Katsir, summal al-isti'adzatu fi sholati innamal tilawah. Membaca al-isti'adah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ketika salat itu hanyalah untuk bacaan Al-Qur'an, untuk tilawah, bukan untuk salat, bukan bagian daripada amalan-amalan salat secara khusus. Tidak, itu adalah pendahuluan daripada bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Pendahuluan daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Itu menurut pendapat yang paling kuat daripada pendapat-pendapat ulama. Memang di sana ada yang mengatakan bahwasannya seperti pendapat Al-Hanafiyah, bahwasannya al-isti'adzah di dalam salat itu adalah amalan salat, amalan salat. Namun yang paling kuat daripada pendapat ahli ilmu bahwasannya al-isti'adzah wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu adalah untuk bacaan Al-Qur'an, karena berdalil dengan ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. Kemudian
selanjutnya letak pembacaan al-isti'adzah. Suatu yang masyhur di kalangan kita, mungkin juga itu adalah pendapat mayoritas daripada para ulama, bahwasanya annal isti'adzah innama takunu qabla tilawah. Isti'adzah, bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dilakukan sebelum daripada membaca ayat Al-Qur'an. Karena di sebagian para ulama memahami, sebagian daripada ulama al-zahiriyah memahami bahwasanya bacaan isti'adzah itu adalah setelah qiraah, karena berdalil dengan secara bahasa, secara faiza qara'tal Qur'an, jika engkau telah membaca Al-Qur'an, kata mereka, maka beristi'adzahlah kepada Allah dari syaitanir rajim. Namun para ulama mengatakan bahwasanya pernyataan seperti ini, faiza qara'tal Qur'an, itu maknanya faiza aradta, jika engkau ingin membaca Al-Qur'an. Mereka contohkan dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, di situ faiza qumtum. Idza qumtum, jika zahir dari lafaznya jika kalian telah selesai mengerjakan salat. Nah, tapi tidak. Para ulama mengatakan makna adalah jika kalian hendak menegakkan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian, artinya berwudu. Dan suatu yang disepakati kalau wudu itu adalah letaknya adalah sebelum salat. Ayat ini sama mirip dengan perintah di dalam beristi'adzah ketika membaca ayat Al-Qur'an. Ini letak daripada bacaan al-isti'adzah ketika seorang membaca Al-Fatihah dan ketika seseorang membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian suatu yang masyhur bahwasanya berkaitan dengan hukum menjaharkan at-ta'awud atau cukup dengan disirkan. Suatu yang masyhur menurut pendapat jumhur bahwasanya al-isti'adzah, bacaan a'udzubillahi minasyaitan, itu tidak dijaharkan, namun cukup disirkan, baik di dalam salat jahriyah, salat yang dijaharkan, apalagi di dalam salat yang asirriyah, salat yang tidak dijaharkan. Jadi tidak dijaharkan di dalam membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan itulah amalan kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, bahwasanya ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika di dalam salat tidaklah dijaharkan, walaupun di dalam salat yang dijaharkan padanya bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya. Dan berdalil dengan hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna sholata bilhamdillahi rabbil alamin. Mereka membuka bacaan salat itu dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya tidak disebutkan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam salatnya. Namun mereka, para sahabat dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang terdengar pertama kali itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mungkin akan datang suatu pertanyaan, apakah membaca al-isti'adzah di dalam salat itu di setiap rakaat ataupun cukup di sebagian rakaat ataupun rakaatnya yang pertama? Maka yang paling kuat daripada pendapat-pendapat ahli ilmu di dalam masalah ini, bahwasanya disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di setiap rakaat karena berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. Dan kita tahu bahwasanya
dari satu rakaat ke rakaat yang lain diselingi oleh ruku, diselingi oleh sujud, diselingi oleh duduk di antara dua sujud dan amalan-amalan yang lain, yaitu memutuskan antara satu bacaan dengan bacaan yang ada di rakaat berikutnya. Dari sini pendapat yang paling kuat bahwasannya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim disunnahkan di setiap rakaat sebelum membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Untuk berikutnya berkaitan dengan lafaz ketika beristi'adzah. Ada beberapa lafaz yang disebutkan oleh para ahli ilmu tentang lafaz beristi'adzah. Namun yang paling sahih daripada lafaz al-isti'adzah itu yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz yang paling sahih daripada lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan dikuatkan dengan apa yang datang di dalam as-sunnah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa rajulani yastatibban wa ahaduhuma qad ahmarra wajhuhu. Aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan ada dua orang laki-laki sedang saling caci maki antara keduanya, berkelahi, bertikai di antara keduanya, sampai salah seorang daripada keduanya telah merah wajahnya, wan tafakhat audajuhu, telah naik darahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Aku sungguh mengetahui suatu kalimat, seandainya dia mengucapkannya maka hilang amarahnya, apa yang dia dapatkan daripada amarahnya. Maka apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seandainya dia membacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ta'awud, lafaz al-isti'adzah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya itu sebagaimana yang ada di dalam ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang paling sahih daripada lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagian ulama mendatangkan lafaz yang lain seperti a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini datang dari as-sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkadang dengan lafaz a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim sampai di situ. Terkadang dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dengan dihilangkan as-samii'il 'aliim. Satu riwayat dengan riwayat yang lain diperbincangkan akan kesahihannya oleh para ahli hadis. Memang secara keseluruhan ada asalnya hadis-hadis tersebut. Namun kalau kita ingin melihat lafaz yang mana yang paling benar daripada lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam lafaz-lafaz tersebut, apakah a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sampai akhirnya, atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim sampai di situ, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, maka sulit untuk kita ngecek mana yang paling sahih daripada lafaz-lafaz tersebut. Maka dengan ini kita cukup mengambil lafaz yang paling sahih yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap lafaz
isti'adzah yang disebutkan oleh para ulama, maka kata Ibnu Qudamah, wa hadza kulluhu wasi'un. Ini semua bebas seseorang menggunakannya. Bebas seseorang menggunakannya. Wa kaifa ma isti'adzah fa huwa hasan. Bagaimanapun caranya dia beristi'adzah, maka hukumnya hasan, hukumnya baik. Ini berkaitan dengan lafaz al-isti'adzah. Adapun makna daripada al-isti'adzah, makna daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Karena kita datangkan makna ini karena Imam As-Sa'di tidak menyebutkan di dalam tafsir beliau, maka kita datangkan dari kitab yang lain. Kata Ibnu Katsir, wa ma'na a'udzubillahi minasyaitonir rajim ay astajiru bi janabillahi minasyaitonir rajim an yadurrani fi dini aw dunyaya aw yasuddani an fi'lin ma umirtu bihi aw yahusuni ala fi'lin ma nuhitu anhu. Kata Ibnu Katsir, makna daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu adalah aku memohon perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Jangan sampai dia memudaratkan diriku di dalam din dan duniaku, di dalam agama dan perkara duniaku, atau dia menghalangiku dari segala perbuatan yang aku diperintahkan dengannya, atau dia syaitan menganjurkan kepadaku untuk melakukan perkara-perkara yang aku terlarang melakukannya. Itu makna daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kata Ibnu Katsir, aku berlindung dengan sisi Allah Subhanahu wa taala dari syaitanir rajim. Jangan sampai dia memudaratkanku di dalam agama dan duniaku. Jangan sampai dia menghalangiku daripada melakukan perbuatan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, dan jangan sampai dia menganjurkan kepada diriku untuk melakukan perbuatan yang aku terlarang melakukannya. Kata beliau, fa inna syaitana la yakufuhu 'anil insani illallah. Karena syaitan tidak ada yang bisa menghalangi, mencegat syaitan kecuali dari manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna singkat daripada al-isti'adzah. Untuk berikutnya kita masuk ke dalam tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke dalam tafsir Fatihah daripada tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, di mana beliau mendatangkan surat Al-Fatihah secara sempurna. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun sebelum kita memasuki penjelasan tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim, kita akan menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan al-basmalah. Kita akan menyebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan al-basmalah. Apakah dia termasuk daripada salah satu ayat daripada ayat-ayat setiap surat, termasuk di dalamnya surat Al-Fatihah, ataupun dia sekedar pembatas. Dia adalah ayat, namun dia digunakan sebagai pembatas di antara satu surat dengan surat yang lain. Hal tersebut
Pertama-tama yang akan kita sampaikan bahwasannya disyariatkannya membaca bismillah sebelum daripada membaca setiap surat, tanpa memperhatikan apakah dia bagian daripada ayat surat tersebut ataupun bukan. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ibnu Qudamah mengatakan, wa jumlatu dzalika anna qira'ata bismillahirrahmanirrahim masyru'atun fis sholati fi awwalil fatihati wa awwali kulli suratin fi qauli aktsari ahli ilm. Secara keseluruhan membaca bismillahirrahmanirrahim itu disyariatkan di dalam salat, di awal membaca surat Al-Fatihah dan di awal membaca setiap surat. Ini berdasarkan pendapat mayoritas daripada ahli ilmu. Dan dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama seperti yang kita sebutkan tadi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau menggambarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maddan, yaitu dengan bacaan yang dipanjangkan, maka beliau contohkan bacaannya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga Abu Hurairah pernah juga menggambarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dahului dengan bismillahirrahmanirrahim, summa qara'a bi ummil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah dan sanadnya sahih dari Abi Hurairah. Berarti membaca bismillah hukumnya disyariatkan. Adapun apakah sampai ke derajat wajib ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat ataupun tidak, maka nanti kita akan sebutkan setelah kita mengetahui tentang posisi daripada Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim tersebut di dalam surat Al-Fatihah. Apakah dia sebagai bagian ayat-ayat surat Al-Fatihah ataupun bukan. Di dalam permasalahan ini banyak sekali pendapat para ahli ilmu yang masyhur. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasannya basmalah itu adalah bagian daripada ayat-ayat surat Al-Fatihah dan bagian juga daripada ayat-ayat surat yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Ada yang pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada ayat-ayat surat Al-Fatihah, namun bukan merupakan bagian daripada ayat-ayat surat yang lainnya seperti Al-Baqarah, Ali Imran dan yang lainnya. Basmalah bukan, namun di dalam surat Al-Fatihah basmalah termasuk daripada bagian ayat-ayatnya. Ini pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan pendapat yang ketiga, yaitu bahwasannya bismillahirrahmanirrahim itu adalah diturunkan sebagai pemisah satu surat dengan surat yang lain, bukan termasuk daripada ayat-ayat surat tersebut. Ini pendapat-pendapat yang disebutkan di dalam perkara yang berkaitan dengan basmalah. Namun ulama tidak memperselisihkan kalau bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada surat ya, ayat yang ada di dalam surat An-Naml. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat itu dari Sulaiman dan di dalamnya bismillahirrahmanirrahim. Ini ada di dalam surat An-Naml. Itu tidak ada berselisihan kalau hal tersebut itu adalah bagian daripada surat An-Naml, yaitu bismillah. Adapun dengan surat-surat yang lain,
surat-surat yang lain sebelumnya kita menyebutkan pernyataan daripada Imam Nawawi. Kata beliau, wa ajma'atil ummatu annahu la yukaffaru man asbataha wala man nafaha likhtilaf al ulama. Para ummah semuanya sepakat bahwasanya tidak dikafirkan baik yang menetapkan bismillah tersebut bagian daripada surat Al-Fatihah ataupun yang mengatakan bukan daripada surat Al-Fatihah, tidak saling mengkafirkan. Ini penting kita ketahui. Ketika ada pendapat mengatakan bismillah itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah, al-qailnya yang berpendapat dengan pendapatnya tidak dikafirkan. Sebagaimana sebaliknya, yang mengatakan bismillah itu adalah bukan daripada ayat-ayat surat Al-Fatihah, itu juga tidak dikafirkan. Beda dengan ayat-ayat yang lain daripada yang jelas dia itu adalah bagian daripada ayat surat tersebut. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau ada yang mengingkari bahwasanya ayat tersebut bukan daripada Al-Qur'an, bukan daripada ayat surat Al-Fatihah, maka dikafirkan yang menyatakan ini, karena dia mengingkari apa yang jelas daripada syariat ini, mengingkari daripada satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran. Beda halnya dengan basmalah, karena ulama berselisih di dalam masalah ini, apakah dia bagian daripada surat Al-Fatihah ataupun bukan. Pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini bahwasanya basmalah itu adalah diturunkan untuk memisahkan satu ayat, satu surat dengan surat yang lain, dan bukan daripada ayat daripada setiap surat, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla as-surati hatta tanzilu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pembatas setiap surat sampai diturunkan kepadanya bismillahirrahmanirrahim. Memang bismillah adalah ayat daripada ayat-ayat Al-Qur'an, namun dia bukan daripada ayat daripada surat yang surat-surat Al-Quran, kecuali yang tadi di dalam surat An-Naml. Yang ada di dalam surat An-Naml jelas dia adalah bagian daripada surat An-Naml. Adapun surat-surat yang lainnya yang berada di awalnya bismillahirrahmanirrahim, maka bismillahirrahmanirrahim sebagai pengawal daripada surat tersebut. Artinya dia sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Dan ini juga dikuatkan dengan pernyataan Anas bin Malik ketika menggambarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, maka beliau membacakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk dalil yang digunakan bahwasannya di situ yang Fatihah itu adalah dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga hadis Abi Hurairah ketika mempraktikkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, dia bacakan bismillahnya, summa yaqra'u bi ummil Quran, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ummul Quran, membaca ummul Quran. Sampai sekarang benar dong. Jadi ini bahwasannya pendapat yang paling kuat daripada pendapat ahli ilmu
Di samping itu, satu sama yang lainnya tidak bisa mengklaim daripada masing-masing pendapat kalau hal tersebut pendapat yang mungkar, yang dikafirkan pelakunya. Namun yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat tersendiri, ayat yang tersendiri yang diturunkan untuk pemisah di antara surat-surat yang ada. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim termasuk daripada ayat daripada surat Al-Fatihah tidak datang melainkan dalam bentuk yang lemah dan sebagiannya adalah maudhu, hadis-hadis yang palsu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, hadisul jahar, hadisu ini berkaitan dengan jahar, bukan berkaitan dengan al-basmalah. Kata Ibnu Taimiyah, ittafaqatil ummatu ala nafyi takfir fi hadzal bab. Ulama sepakat untuk tidak dikafirkan di dalam masalah ini, yaitu yang menetapkan bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah ataupun bukan. Berikutnya bahwasannya dengan ini kita masuk dalam hukum basmalah. Hukum membaca bismillah ketika di awal surat Al-Fatihah secara khusus dan di awal membaca surat-surat yang lain. Setelah kita mengetahui bahwasannya basmalah bukan daripada ayat daripada surat Al-Fatihah, maka dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya berdasarkan pendapat jumhur ahli ilmu, hukum membaca basmalah itu adalah sunnah. Hukum membaca basmalah itu adalah sunnah, dan itu yang dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin. Anda mengatakan pendapat jumhur, wallahu alam apakah itu pendapat jumhur, namun pendapat yang paling kuat daripada pendapat ahli ilmu bahwasannya membaca bismillah karena dia bukan daripada bagian surat Al-Fatihah itu adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kita tahu sunnah karena ketika Abu Hurairah mempraktekkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik juga di dalam hadisnya mengatakan bahwasannya Salaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar falam asma'a ahadan minhum yajhar bismillahirrahmanirrahim. Aku salat di belakang Abi Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakar dan Umar, dan aku tidak mendengar salah seorang daripada mereka yang menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Artinya mereka membaca namun tidak dijaharkan. Mereka membaca namun tidak dijaharkan. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya hukum membaca basmalah ketika di awal surat Al-Fatihah baik di dalam salat maupun di luar salat itu adalah hukumnya sunnah. Adapun tentang apakah dijaharkan membaca bismillah di dalam salat ataupun tidak, sebelumnya Ibnu Katsir mengatakan annahum ajma'u ala sihhati salatin man jahara bil basmalah wa man asarra. Kata Ibnu Katsir, ulama sepakat kalau sahnya salat baik orang yang menjaharkan bismillah maupun orang yang tidak menjaharkan bismillah. Salatnya semuanya sah. Hal tersebut penting kita ketahui. Karena ada di sebagian tempat ketika ada imamnya yang tidak menjaharkan bismillah, mereka keluar daripada sholat di belakangnya. Ada di sebagian tempat ketika mendapatkan imamnya tidak menjaharkan basmalah, keluar dia dari jamaah. Hal ini adalah
hal yang sangat keliru. Ulama sepakat kalau sahnya salat orang yang menjaharkan bismillah maupun yang tidak menjaharkan bismillah, sah salatnya. Kenapa harus keluar dari jamaah yang tidak menjaharkan bacaan bismillah? Ataupun demikian juga ketika seseorang salat di belakang orang yang menjaharkan bismillah, tidak boleh mengklaim kalau pelakunya itu adalah mubtadi, tidak mengikuti sunnah. Tidak, hal tersebut suatu yang permasalahan khilaf yang saling satu sama lain saling toleran di dalam masalah ini. Adapun tentang menjahar ataupun tidak dijaharkan salat membacaan basmalah, maka yang paling kuat daripada pendapat para ahli ilmu di dalam masalah ini, dan ini adalah pendapat jumhur ahli ilmu, mayoritas daripada ahli ilmu, bahwasanya annahu la yujharu bil basmalah, tidak dijaharkan di dalam salat ketika membaca bismillah. Ketika membaca bismillah tidak dijaharkan, tidak dijaharkan. Dan dalil daripada perkara ini banyak, termasuk salah satunya hadis Anas bin Malik yang tadi kita bacakan, salaitu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar falam asma ahadan minhum yajharu bismillahirrahmanirrahim. Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar, tidak terdengar olehku salah seorang pun daripada mereka menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga datang yang semisalnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan bahkan sebagian daripada sahabat Abdullah bin Mughaffal bersikap tegas terhadap anaknya ketika mendengar anaknya membaca bismillahirrahmanirrahim. Kata anaknya, sami'ani abi wa ana fis salati aqulu bismillahirrahmanirrahim ya bunayya muhdath iyyaka wal hadath. Qala lam ara ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana abghadu ilayhi hadath fil Islam. Qal wa qad salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma'a Abi Bakar wa ma'a Umar wa ma'a Utsman falam asma ahadan minhum yaquluha fala taqulha idza anta salaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya hasan, sanadnya hasan. Kata salah seorang anak daripada Abdullah bin Mughaffal, bapakku, ayahku mendengar aku membacakan di dalam salatku bismillahirrahmanirrahim. Artinya bacaan bismillahirrahmanirrahim terdengar. Wahai anakku, itu adalah perkara yang muhdath, perkara yang diada-adakan, yang baru diada-adakan. Maka hindarilah perkara yang muhdath. Kata beliau, aku tidak mendapatkan seorang pun daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan semuanya membenci perkara yang muhdath di dalam Islam. Beliau berkata, sungguh aku telah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama Abi Bakar, bersama Umar dan bersama Utsman, maka aku tidak mendengar salah seorang daripada mereka membacakannya, yaitu bismillahirrahmanirrahim dengan dijaharkan. Jangan fala taqulha, maka jangan engkau bacakan. Idza anta shalaita, ketika kamu mengerjakan salat, maka bacakanlah alhamdulillahirabbil alamin. Yaitu pertama yang dijaharkan itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun tentang hadis yang menyatakan dijaharnya bismillah, maka Ibnu Qudamah menukilkan, kata beliau, amma hadisul jahar fala yathbut minha syai'
Adapun hadis-hadis yang menunjukkan dijaharkannya bacaan bismillah tidak satu pun yang sabit. Tidak satu pun yang sabit itu sahih. Demikian juga Al-Imam Al-Ukaili mengatakan la yasihhu fil jahri bil basmalah hadisun musnad. Tidak ada satu pun hadis yang musnad yang sahih di dalam menjaharkan bismillah. Kata Ibnu Qudamah juga wasairu akhbaril jahar dha'ifah. Khabar-khabar tentang penjaharan bismillah ini adalah semuanya dhaif. Dari sini bisa kita katakan bahwasannya pendapat yang paling kuat daripada pendapat-pendapat yang ada bahwasannya yang sunnah itu adalah dengan tidak menjaharkan bacaan bismillah di dalam salat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Syekhul Islam berkomentar, walakin lam yasbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yajharu biha wa laysa fis sihahi wala fis sunan hadisun sahihun sarihun fil jahri bal maudu'atun. Kata Syekhul Islam, namun tidaklah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menjaharkan bismillah. Tidak didapatkan di dalam hadis-hadis yang sahih dan di dalam kutub-kutub yang sunan. Hadis yang sahih, yang sharih, yang di situ dikatakan jahar, melainkan maudhu'ah, hadis-hadis yang palsu. Di dalam tempat lain beliau mengatakan al-hadisu al-musarraha bil jahar anhu kulluha dha'ifah inda ahli ilmi. Hadis-hadis yang menyatakan jahar ketika membaca bismillah semuanya dhaif. Semuanya dhaif menurut pendapat ahli ilmu tentang hadis. Di sana masih banyak lagi pernyataan para ulama akan lemahnya hadis-hadis yang menjaharkan bismillah. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebelumnya kita menyebutkan bahwasannya para ulama sepakat kalau jumlah daripada surat Al-Fatihah, ayat-ayat surat Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Hal tersebut tidak diperselisihkan. Oleh sebab itu Al-Fatihah dinamakan dengan Sab'ul Masani. Sekarang kita katakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim berdasar dalil-dalil yang ada bukan termasuk daripada surat Al-Fatihah. Berarti ayat yang pertama daripada surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayat yang kedua berarti Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu ayat yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ayat yang keempat. Ihdinas siratal mustaqim, itu adalah ayat yang kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai di situ adalah surat yang keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah ayat yang ketujuh. Terus maka kemungkinan ada yang berkomentar bagaimana dengan mushaf-mushaf yang ada. Kita dapatkan di dalamnya bahwasannya surat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah tertulis ayat yang pertama. Maka kita jawab itu adalah tasarruf daripada penulis mushaf. Sebagian mushaf itu mushaf yang sampai kepada kita memang di situ adalah berdasar pendapat yang mengatakan bismillah itu adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Namun di sana ada mushaf-mushaf yang tulisan dari pihak yang lain menjadikan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ayat yang pertama dan siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah sebagai ayat yang ke-6. Sebagai ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah sebagai ayat yang ke-7. Itu adalah tasarruf ba'dun nusakh. Itu adalah dilakukan oleh sebagian orang yang menulis.
mushaf, menulis mushaf, dan yang penulis ini adalah berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada ayat surat Al-Fatihah. Hal tersebut tidak perlu diingkari. Berhubung waktu sudah menjelang habis, maka untuk masuk ke dalam tafsir surat Al-Basmalah kita alihkan ke pertemuan berikutnya. Ya, ketika membaca Al-Fatihah ayat demi ayat, sebaiknya itulah dengan berhenti sejenak. Artinya ada tarik napasnya. Jadi untuk bernapas, itu prakteknya yang disebutkan oleh Ummu Salamah ketika beliau mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqta'u qira'atahu ayatan, yaitu dengan menarik nafas satu ayat dengan ayat yang lain, atau kita katakan dengan berhenti sejenak. Permasalahan puasa itu ditanyakan kepada pemateri di dalam masalah puasa, yaitu Al-Ustaz Abu Ubaidah hafizahullah. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.